Halo everyone, kembali lagi sama aku Xenia Larasati. Di sini aku akan membahas apa sih teman-teman? Nah, sesuai judul dan thumbnail, aku akan membahas kurikulum merdeka mewujudkan keberhasilan pembelajaran siswa sekolah dasar. Nah, teman-teman, di sini udah tahu belum sih apa sih itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka sendiri adalah suatu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau mungkin teman-teman taunya Kemdikristek. Nah, kurikulum merdeka sendiri dirancang untuk apa sih teman-teman? Nah, teman-teman juga harus tahu latar belakangnya adanya kurikulum merdeka tuh apa, kenapa sih teman-teman. Nah, kurikulum merdeka dikembangkan sebagai respon terhadap tantangan pendidikan akibat COVID-19. Nah, pandemi ini menyebabkan perubahan besar dalam cara belajar dari yang kita tradisional ke yang online. Nah, dengan demikian, siswa juga memiliki akses yang terbatas teman-teman, seperti teknologi, infrastruktur, dan yang belum memadai. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kurikulum merdeka menciptakan fleksibilitas dan adaptasi dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri dari kurikulum merdeka tuh ada beberapa. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana kurikulum merdeka menggunakan metodologi pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Proyek-proyek ini dikembangkan berdasarkan tema-tema tertentu, diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak terikat oleh konten mata pelajaran spesifik. Nah, dalam hal ini juga memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata dan mengembangkan keterampilan sosial serta berpikir kritis. Nah, ciri-ciri yang kedua itu adalah fokus pada materi esensial, di mana kurikulum ini berfokus pada materi esensial yang penting untuk mencapai oleh siswa. Hal ini memungkinkan siswa tantangan dalam kurikulum merdeka ini ada di antaranya itu kesiapan guru dan tenaga kerja, di mana salah satu tantangan terbesar dalam kurikulum merdeka adalah kesiapan dari seorang guru atau pengajar dalam menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri teman-teman. Nah, banyak guru yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional untuk memahami konsep dan metode baru yang diusung oleh kurikulum ini sendiri. Tanpa memahami dan mendalam kurikulum, mungkin kesulitan dan mengadaptasi metode pengajaran dan berfokus pada pembelajaran aktif dan kolaboratif. Nah, untuk tantangan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur, di mana kurikulum merdeka memerlukan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk akses teknologi dan sumber daya belajar, di mana daerah, terutama daerah terpencil, infrastruktur pendidikan masih kurang memadai teman-teman, seperti keterbatasan akses internet, infrastruktur pendidikan yang masih kurang, dan minimnya buku. Ya, untuk keterbatasan yang ketiga adalah perubahan paradigma pendidikan, di mana infrastruktur pendidikan kurikulum merdeka mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar. Guru dan siswa dan orang tua perlu mengubah cara pandang mereka terhadap pendidikan dari fokus pada pencapaian nilai akademis, sementara menjadi pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi dan mengembangkan potensi individual. Nah, yang keempat itu adalah evaluasi dan penilaian. Sistem evaluasi dan dalam kurikulum merdeka berbeda dalam kurikulum sebelumnya. Penilaian lebih berfokus pada proses dan pengembangan siswa, memerlukan metode dan alat-alat penilaian yang baru. Nah, untuk tantangan yang kelima adalah dukungan dan lingkungan sekolah dan serta keluarga. Kondisi siswa, lingkungan sekolah, dan dukungan dari keluarga juga tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka itu sendiri teman-teman.
Nah, yang terakhir dalam tantangan adalah ketidaksinkronan antara pemerintah dan daerah dan pusat. Dalam hal tersebut, penerapan kebijakan kurikulum merdeka seringkali ditemukan ketidaksinkronan dalam pemerintahan daerah maupun pusat. Misalnya, waktu pelaksanaan penilaian semester tidak serempak dan menciptakan kebingungan di tingkat sekolah. Nah, peran guru dalam hal tersebut apa sih teman-teman? Nah, sebagai fasilitator pembelajaran, guru berfokus sebagai memfasilitator dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran berbasis masalah. Misalnya, guru mengarahkan siswa-siswanya untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, pertanyaan, dan mencari solusi masalah tersebut. Nah, peran guru yang kedua adalah model peran, gimana guru juga berperan sebagai peran bagi siswa dalam berpikir. Guru juga mempengaruhi cara berpikir. Ketika guru menunjukkan sikap kritis dan analisis dalam diskusi kelas, siswa juga cenderung meniru perilaku guru tersebut. Nah, yang ketiga adalah strategi pengajaran yang inovatif, di mana penggunaan strategi pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek PBL dan pembelajaran kolaboratif sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan menyesuaikan masalah bersama. Nah, yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menantang. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menantang agar siswa mendorong untuk berpikir secara kritis. Yang kelima, penilaian formatif. Guru harus menggunakan penilaian formatif mengevaluasi pengembangan keterampilan berpikir kritis secara berkelanjutan. Yang keenam, kepelatihan pengembangan profesional, di mana guru menjalankan peran dengan baik untuk mendapatkan kepelatihan dan dukungan implementasi strategi pembelajaran yang merangsang keterampilan berpikir kritis. Nah, untuk selanjutnya adalah pentingnya berpikir kritis. Nah, dalam hal ini yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Nah, yang pertama yaitu menganalisis informasi, di mana siswa dapat belajar untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menghubungkan antara konsep. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Siswa dapat menganalisis masalah secara akurat, mencari solusi yang tepat sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran mereka. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan secara bijak, di mana siswa dapat mengevaluasi argumen dan menilai keadaan melalui sumber-sumber yang ada. Yang kedua yaitu membuat kesimpulan logis, di mana siswa dapat menarik kesimpulan secara rasional berdasarkan bukti. Untuk yang ketiga adalah persiapan dunia kerja, di mana mereka mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Yang berpikir kreatif adalah mendorong kreatif dan inovasi siswa ke depannya. Yang keempat adalah metode pembelajaran yang meningkatkan berpikir kritis, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis reflektif, dan pembelajaran berbasis kolaboratif. Yang kelima adalah meningkatkan kreativitas dan pengetahuan, di mana siswa didorong untuk bertanya, asumsi, dan mencari tahu lebih banyak tentang topik yang mereka pelajari. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan keterampilan etis, di mana dengan mengevaluasi informasi dari pembelajaran sudut pandang, siswa dapat memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran siswa SD. Yang pertama itu profil pembelajaran Pancasila. Salah satu prinsip utama kurikulum merdeka adalah menekankan pada profil Pancasila yang mencakupi 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima mandiri, yang terakhir adalah bernalar kritis. Untuk yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang beragam, teman-teman, yaitu adalah
budaya sekolah yang artinya membangun lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yang kedua adalah intrakurikuler, adalah pembelajaran reguler yang terstruktur dan berbasis pencapaian pembelajaran. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler, di mana kegiatan di luar jam pembelajaran yang mendukung untuk pengembangan karakter siswa. Yang keempat dan yang terakhir adalah proyek penguatan Pancasila dalam kurikulum merdeka, atau artinya P5, kegiatan berbasis tema yang tidak terikat dari mata pembelajaran tertentu yang memberikan siswa berkesempatan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, untuk yang ketiga adalah kemandirian dan kreativitas siswa, di mana kurikulum merdeka sendiri memberikan ruang bagi siswa untuk lebih mandiri dan kreatif dalam belajar. Dengan adanya proyek berbasis tema, siswa dapat mengeksplor minat mereka dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, yang keempat adalah peran guru dalam mengimplementasi, teman-teman. Guru memiliki peran sentral dalam mengimplementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Yang kelima, tantangan dan solusinya. Yang harus dipahami adalah pemahaman guru yang bervariatif tentang kurikulum baru. Yang selanjutnya adalah persiapan sekolah dalam menyediakan sumber-sumber yang diperlukan. Nah, mungkin itu aja yang pembahasan aku hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Larasati pamit undur diri. Terima kasih.